Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Darmelia, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan memaparkan secara singkat artikel UAS saya yang berjudul Retorika, Radikal, dan Panggilan untuk Aksi Menelaah Pidato Malcolm X, The Ballad or the Bullet. Pembahasan ini mengkaji pemikiran Malcolm X dalam konteks ilmu politik, khususnya bagaimana retorika politik digunakan sebagai alat perjuangan serta relevansinya dengan fenomena sosial dan politik saat ini. Masuk ke pendahuluan, pada puncak gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an muncul dua pendekatan besar dalam perjuangan masyarakat kulit hitam. Di satu sisi terdapat pendekatan non-kekerasan yang dipopulerkan oleh Martin Luther King Jr. Namun di sisi lain muncul sosok Malcolm X yang dikenal dengan pendekatan retorikanya yang lebih tegas, konfrontatif, dan juga radikal. Salah satu pidatonya yang paling berpengaruh adalah The Ballad or the Bullet yang disampaikan pada April 1964 di Cleveland. Pidato ini disampaikan setelah Malcolm X keluar dari Nation of Islam, menandai fase baru dalam pemikirannya. Pidato tersebut bukan sekedar orasi politik, melainkan peringatan keras bagi pemerintah Amerika Serikat bahwa ketidakadilan rasial tidak bisa terus dibiarkan. Malcolm X menempatkan masyarakat kulit hitam pada sebuah pilihan strategis, menggunakan hak politik melalui pemilu atau menghadapi konsekuensi yang lebih ekstrim jika hak-hak tersebut terus diabaikan. Di bagian pembahasan, pidato The Ballad or the Bullet Malcolm X menjelaskan pandangannya tentang politik dengan cara yang sangat tegas dan langsung. Bagi Malcolm X, politik bukan cuma soal ikut pemilu atau punya hak memilih, tapi soal bagaimana kekuasaan digunakan untuk melindungi atau justru menindas masyarakat kulit hitam. Ketika Malcolm X menyebut kata ballot, yang ia maksud adalah hak suara atau jalur politik resmi. Ia mendorong orang kulit hitam untuk menggunakan hak pilih mereka secara sadar, bukan asal memilih atau hanya ikut sistem aja. Malcolm X bahkan mengatakan bahwa suara itu punya kekuatan, sama seperti senjata, kalau digunakan dengan benar. Ia menyampaikan, "A ballot is like a bullet, you don't throw your ballots until you see a target." Maksudnya itu, pemilih harus punya tujuan yang jelas, yaitu memperjuangkan keadilan dan kepentingan bersama, bukan sekedar formalitas politik aja. Sementara, istilah ballot sering disalahartikan sebagai ajakan kekerasan. Padahal, yang ingin disampaikan Malcolm X itu adalah sebuah peringatan. Ia ingin menunjukkan bahwa hak-hak dasar itu terus diabaikan, maka ketegangan sosial itu akan semakin besar dan bisa berujung pada konflik. Jadi, bullet di sini lebih sebagai simbol dari akibat jika ketidakadilan dibiarkan terus terjadi. Selain itu, Malcolm X juga sangat menekankan pentingnya persatuan. Ia tidak ingin orang kulit hitam terpecah karena perbedaan agama, organisasi, atau pandangan politik. Menurutnya, semua kelompok menghadapi masalah yang sama, yaitu penindasan sistemik. Ia mengatakan, "It's time for us to submerge our difference and realize that we have the same problem." Nah, gagasan penting lainnya itu adalah soal hak sipil dan hak asasi manusia. Malcolm X mengkritik perjuangan yang hanya dibatasi sebagai isu hak sipil di Amerika Serikat. Ia berpendapat bahwa selama perjuangan itu masih berada di bawah hukum nasional, pemerintah tetap punya kendali penuh atas semua itu. Karena itu, ia menyampaikan, whenever you are in a civil rights struggle, you are confining yourself to the jurisdiction of Uncle Sam. Melalui pernyataan ini, Malcolm X mengajak masyarakat untuk melihat perjuangan mereka sebagai isu hak asasi manusia agar bisa mendapat perhatian dan dukungan internasional. Jadi, secara sederhana, Malcolm X memandang politik sebagai alat perjuangan yang harus digunakan secara sadar, tegas, dan bersatu demi mencapai keadilan dan kebebasan yang sesungguhnya. Relevansinya di masa sekarang ini, kalau kita tarik ke kondisi saat ini, pidato The Ballad or the Bullet masih sangat relevan ya, karena masalah ketidakadilan, rasisme struktural, dan juga ketimpangan kekuasaan belum sepenuhnya hilang, hanya bentuknya aja yang berubah. Malcolm X sejak awal sudah mengingatkan bahwa perubahan itu
gak bisa cuma mengandalkan pendekatannya aja atau cuma simbolis doang. Ia pernah mengatakan, "You don't have a revolution in which you love your enemy." Maksudnya itu sebuah perubahan besar tidak akan terjadi kalau kelompok yang tertindas ini diminta untuk terus bersabar, berkompromi, dan juga menerima keadaan tanpa adanya perubahan yang nyata dari sistem yang menindas. Malcolm X juga menekankan pentingnya hak suara sebagai alat politik, tetapi ia tidak menutup mata terhadap kemungkinan kegagalan sistem politik itu sendiri. Hal ini terlihat dalam pernyataannya yang sangat terkenal. It will be ballots or it will be bullets, it will be liberty or it will be dead. Dalam konteks sekarang, pernyataan ini bukan berarti ajakan untuk melakukan kekerasan, tetapi lebih sebagai peringatan, warning. Ketika negara gagal memberikan keadilan, maka ketidakpuasan masyarakat akan terus menumpuk dan bisa berubah menjadi konflik sosial. Kita bisa melihat hal ini dalam berbagai aksi protes besar di banyak negara, termasuk gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat. Selain itu, Malcolm X juga mengajak masyarakat untuk berpikir lebih luas, berpikir kritis. Ia mengatakan bahwa selama perjuangan hanya disebut sebagai isu hak sipil, maka negara masih memegang kendali penuh. Seperti katanya Malcolm X, "Whenever you are in civil rights struggle, you are confining yourself to the jurisdiction of Uncle Sam." Pernyataan tersebut relevan di mana isu ketidakadilan, diskriminasi, dan juga pelanggaran HAM sering dibawa ke ranah internasional melalui organisasi global, media internasional, dan negara, maupun juga tekanan dari opini publik di dunia ini. Strategi ini menunjukkan bahwa isu internasional masih menjadi alat penting dalam menekan kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang disampaikan Malcolm X masih relevan sebagai cara untuk menekan kekuasaan yang tidak adil. Jadi bisa disimpulkan bahwa pidato Malcolm X bukan hanya relevan secara historis, tetapi juga masih bisa digunakan untuk memahami dinamika perjuangan politik dan keadilan sosial di masa sekarang. Jadi itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.